ternyata ada sosok nenek-nenek bawa tongkat tapi dengan posisi wajah yang marah. Gue belum pernah ngelihat satu sosok itu dimanapun kecuali di Gunung Cermai. Dan ternyata itu adalah pendaki yang meninggal di Gunung Cermai. Wira, jemput kopi. Iya emang dari tadi nih. Dari tadi? Oh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Sehat? Sehat. Kirain siapa tadi nyelonong kan? Dari kamar mandi gue baru kencing. Ngopi lu dah lagi ya? Ya. Bisa gak kayak gini nih? Bisa. Langsung aja nih, Wir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita. Namun, pada video kali ini, gue menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya. Tentunya saat pendakian gunung. Seperti yang tadi gue jelaskan, di samping gue sudah ada Wira, panggilannya ya? Iya, panggilannya. Wira, oke. Nih Wira jauh-jauh gue datengin dari Cirebon. Kebetulan ternyata satu daerah sama gue nih. Cirebon juga Cirebon. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu Wira ini siapa, Wira ini adalah seorang penulis cilik nih. Kenapa gue bilang begitu? Karena ada 3 buku ya yang sudah launching gitu kan. Yang pertama adalah Catatan Pesugihan. Yang kedua adalah Batur Gaib. Yang ketiga Santet Malam Satu Suro. Santet Malam Satu Suro. Nah, jika teman-teman semua nih, Wir, pengen order itu buku, gimana sih caranya? Nanti bisa nge-DM gua di Instagram atau misalkan lewat WA juga ada itu di situ. Nanti bisa personal chat pribadi. Oke, linknya ada di bawah video ini ya. Nah, dan si Wira juga aktif banget nih teman-teman semua bikin tweet horor. Tapi di Twitter. Nah, jadi teman-teman semua yang masih main Twitter nih, yang masih suka ngebaca-baca cerita horor, langsung aja mampir ke Twitternya Wira, yaitu Restu Wira Atmaja. Nah, oke. Link ada di bawah video kali ini ya. Nah, dan Wira juga punya channel YouTube nih, yaitu apa, Wir? Namanya Restu Wira Atmaja, yang keduanya gede. Oh, berarti nama asli ya? Oke, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman semua kan nggak ada yang tahu ya. Itu YouTube-nya bahas apa sih? Itu sama aja kayak bahas tentang horor juga. Horor juga. Apakah dalam YouTube itu ngebedah buku itu? Enggak. Langsung aja pantengin di YouTube-nya Restu Wira Atmaja. Oke, thank you. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, lo akan membagikan cerita apa nih ke teman-teman semua? Jadi kebetulan waktu tanggal 15 Mei tadi 2021, kebetulan 2 hari setelah Lebaran itu gue diajak muncak nih bareng sama temen-temen. Nah kebetulan gue itu sebelumnya nggak boleh muncak. Oke. Iya, gue sebelumnya nggak boleh muncak karena mata gue itu masih awas banget, maksudnya masih sering ngeliat-ngeliatan. Dan gue disuruh itu kalau lu mau muncak ya lu setidaknya jangan bikin beban lah, bahasa kasar gitu kan. Dan emang gue itu disuruh sama Balakarsa, salah satu penulis horor pendakian itu. Gue itu kalau misalkan mau muncak itu harus bareng sama dia. Harus bareng sama dia. Jadi kalau misalkan gue harus muncak ya harus sama dia. Tapi karena kebetulan ini ada kesempatan gue muncak ke Cermai, ya gimana lagi kan, gue ambil kesempatan itu dan alhamdulillahnya Balakarsa mengizinkan. Tapi dengan catatan gua nggak boleh ngasih tahu kalau misalkan gua ngeliat-lihatan. Oke, gitu. Berarti saat di Gunung Cermai itu lo mengalami kejadian atau bisa dikatakan melihat sosok, gitu ya? Iya. Dan yang paling lo paling membekas sampai saat ini tuh lo ngeliat sosok apa sih? Yang paling ngebekas itu ada banyak sih ya, tapi yang diantaranya yang pertama gua ngeliat pendaki yang udah meninggal di sana itu langsung tatap-tatapan face to face sama gua. Terus gue juga di sana ngelihat kayak kuntilanak juga itu saat kita mau bikin tenda tapi nggak jadi. Dan yang ketiga itu saat gue diikutin sama nenek-nenek bawa tongkat. Nenek-nenek bawa tongkat
Ya, gue udah feelingnya ke sana sih. Oke. Dan mungkin cerita ini akan lo tulis gak nantinya? Kebetulan kalau misalkan gue sempet nanti gue tulis sih. Tapi emang gue belum ada keinginan untuk ngerajuk ke sana dulu. Oke, berarti ini merupakan tayang perdana dong. Iya, sebelum jadi tulisan dong. Iya, Oke. Sebelum kita memasuki ke ceritanya Wira ya, ini gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua nih. T-shirt yang gue pakai berserta topi ini adalah produk dari Hoodieku nih. Keren banget. Dan produk Hoodieku ini adalah produk asli dari Indonesia. Jadi cintailah produk-produk asli Indonesia gitu kan. Dan gimana sih cara dapetin produk dari Hoodieku ini? Teman-teman semua langsung aja pergi ke marketplace yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Mau tampil lebih keren dan juga fashionable? Nih, gue rekomendasiin Wira. Hoodieku keren. Karena openingnya udah terlalu lama nih, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Halo, gua Wira. Kali ini gue mau ngejelasin tentang perjalanan gua waktu gua melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Cermai. Kejadiannya itu tepat pada tanggal 15 Mei tahun 2021. Jadi mungkin 2 hari setelah Lebaran. Karena kebetulan waktu itu Gunung Cermai itu udah buka kan. Jadi mungkin gua sama teman-teman gua berkesempatan untuk muncak. Nah, ini satu kebanggaan buat gua sendiri. Gua bisa muncak ke Gunung Cermai itu sendiri kan. Gua muncak bareng teman-teman gua awalnya ini 11 orang. Tapi karena kebetulan 11 orang ini 2-nya itu nggak bisa hadir, ada keperluan keluarga. Jadi gua sama teman-teman gua hanya bersembilan nih ke sana. Mereka itu adalah gua, yaitu Eka, yaitu Adebol, Aalim, Arefsi, Kokoh, Dani, Bontot, dan Gondrong. Kita semua 9 orang berangkat dari Cirebon menuju ke Cermai. Awalnya kita menuju ke jalur Apu itu, tapi karena waktu itu kan jalur Apu itu sangat meledak banget nih, banyak pendaki-pendaki yang lain yang ngincer jalur tersebut. Akhirnya kita nyampenya ke jalur Linggarjati. Karena jalur Linggarjati ini bukan hanya jalurnya yang tajam atau trailnya itu yang lumayan, tapi juga di sana juga ada kesan-kesan mistis yang belum pernah gue ketahui. Jadi selama gue dalam perjalanan tersebut, gue kayak mikir gini, emang di jalur Linggarjati itu serem ya? Wah, enggak nih, kayaknya enggak serem, biasa aja gitu kan. Kita akhirnya melakukan titik pertemuan di jalur evakuasi Kota Cirebon pada pukul 7 pagi. Nah, kita itu semuanya kumpul tuh di situ. Semuanya disiapin dari segala makanan, minuman, semuanya kita itu siapin lah, pokoknya kayak orang mau muncak itu kan gimana, kita semuanya harus siap gitu. Pukul jam 8-an lebih kita berangkat menuju ke jalur Linggarjati. Jalur Linggarjati ini merupakan jalur yang mungkin orang ngira adalah jalur yang paling tajam di antara jalur lainnya. Tapi gue juga belum ketahui nih jalur seluruh yang ada di Gunung Cermai itu sendiri. Kurang lebih 30 menitan selama gue perjalanan dari kota Cirebon menuju ke jalur Linggarjati, akhirnya kita sampailah di sana. Perkiraan kita sampai itu pukul jam 9-an tuh. Jadi kita sampai jam 9. Dan kita di sana itu kayak ngobrol-ngobrol sebentar, kita makan-makan, minum, dan kita kayak, wah ini kita pertama kali muncak nih, berarti kita harus semangat gitu kan. Nah, karena perkembangan di sana itu ada pembaharuan yang baru, jadi kita sebelum muncak itu kita dites dulu nih, tes kesehatan. Tes kesehatannya itu ada tes kesehatan suhu tubuh dan juga darah. Jadi kita itu di sana kayak tes dulu biar tahu nih orang layak nggak nih buat muncak. Selama kita ini tes kesehatan, dari ke-9 orang ini hanya 1 orang yang dinyatakan ini harus dipantau, yaitu adalah Adebol. Adebol ini tekanan darahnya agak rendah. Jadi tekanan darahnya agak rendah ini yang mungkin membuat gue itu sama teman-teman gue, ini Adebol ini harus dipantau nih, takutnya dia selama dalam perjalanan dia takut pingsan gitu kan. Gue ini selama dalam perjalanan ini mungkin bisa dibilang orang yang sensitif. Sensitif dalam artian di sini yaitu gue bisa merasakan atau bahkan melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat oleh orang.
Nah kebetulan gue ini nggak boleh cerita ke teman-teman gue karena takutnya mental teman-teman gue ini down kalau misalkan gue ini ngelihat satu hal yang nggak bisa dilihat oleh orang-orang lain. Kebetulan gue ini seharusnya nggak boleh muncak tuh. Kenapa nggak boleh muncak? Karena ya itu tadi, karena itu gue sensitif. Salah satu orang yang mungkin gue percaya dia bisa tahu kemampuan gue ini yaitu Balakarsa. Balakarsa ini salah satu penulis horor pendakian yang karyanya sudah banyak. Dia ini menyuruh gue untuk tidak muncak dulu kecuali dia muncak bareng sama dia. Jadi gue ini nggak boleh muncak nih, kecuali gue boleh muncak kalau misalkan gue bareng Balakarsa itu sendiri. Dan Balakarsa itu memberitahukan kepada gue, lu kalau mau muncak, lu harus ngajak gue. Takutnya lu bisa ngeliat-ngeliatan dan lu bisa ngedonin mental anak-anak. Tapi gue kasih tahu ke Balakarsa, mumpung ini ada kesempatan gue bisa ke Cermai, jadi ya ini kesempatan bagus banget nih buat gue. Tapi Balakarsa pun bilang lagi, oke nggak apa-apa, lu boleh muncak nih, asalkan ada satu hal. Kalau misalkan lu lihat, lu jangan kasih tahu ke temen lu kecuali temen yang lu percayakan. Nah, yang mungkin gue jadi pertanyaan di sini adalah gue cari temen yang harus bisa dijadiin sebagai tuntutan dari gue sendiri. Jadi gue kalau misalkan gue ngelihat, mungkin gue harus kesini nih, dan itu gue belum ketemuin. Kebetulan gue itu punya temen yang temennya itu bisa dibilang dia itu ngerti akan kemampuan itu sendiri, yaitu namanya Eka. Jadi kita selama dalam perjalanan kita itu saling mantaukan. Si Eka ini selalu ngeliatin gue, ngawasin gue, karena dia gitu tahu kalau misalkan gue ini bisa ngeliat gitu. Tepatnya itu di pos 1, di mana banyak sekali pepohonan di situ kan, dan itu jalannya masih jalan beraspal. Gue ngeliat 2 sosok di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi sosoknya itu seluruh tubuhnya itu penuh dengan bulu, warnanya hitam, dan dia itu suaranya kayak mengeram-ngeram kayak gitu. Dan itu menurut gue ini kayaknya bukan manusia, soalnya sosok itu selalu berdiri dan menatap ke arah kita. Akhirnya gue colek Eka, Kak, gue ngeliat sesuatu nih, mungkin sesuatu ini yang bikin gue kayak merinding gitu. Eka yang tahu gue ini ngeliat, dia pun balik tanya, lu ngeliat apaan tuh? Kak, gue ngeliat sosok orang kayak dia ini penuh dengan bulu, semuanya pokoknya hitam, tapi dia itu kayak ngeram-ngeram kayak gitu loh. Itu kayaknya bukan manusia, Kak. Di mana emang? Eka itu penasaran. Akhirnya gue kasih tahu nih titik lokasi si sosok itu berdiri. Tuh lihat, lu ngeliat nggak? Itu kan ada 2 pepohonan tuh. Nah, di antara pepohonan itu si sosok itu lagi berdiri tegak tuh. Dia lagi ngeliatin kita semua. Eka kebetulan karena saking penasaran, dia pun langsung menoleh ke arah yang gue tuju. Mana? Nggak ada kok, nggak ada sosoknya. Kak, jangan keras-keras, nanti teman-teman gue pada tahu nih. Eka yang kebetulan itu ngerasain juga, dia pun bilang ke gue, tuh kalau misalkan lu ngerasain juga nih, dan juga lu ngeliat lagi nih, lu jangan cerita siapa-siapa kecuali sama gue ya, karena gue nggak mau nih teman-teman semua mentalnya pada down. Kebetulan gue karena paham akan rules itu, gue pun bilang lagi ke Eka, oke Kak, siap. Kalau misalkan gue ngeliat lagi, gue nggak bakal bilang-bilang ke siapa kecuali sama lu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Di pos 2 itu menurut gue itu udah nyampe ke hutan-hutannya, jadi penuh dengan hutan-hutan pinus gitu. Tapi keanehan pun ada lagi di situ. Ketika kita masuk ke hutan pinus, kita sudah disambut dengan auman harimau. Jadi di situ gua ngedengar suara harimau yang keras banget berdenging di telinga gua. Gua kira itu adalah harimau asli. Karena ketika kita masuk, gua itu kayak, ini kayaknya ada harimau nih, kayaknya ada harimau. Tapi kok mana bentuknya nggak ada. Akhirnya gue pun langsung bilang lagi ke Eka, Kak, gue ngeliat lagi nih. Lu ngeliat apa ngerasain? Gue pun tanya lagi sama Eka, Kak, lu ngerasain gak sih apa yang gue ngerasain? Gue tadi ngedengar suara auman harimau. Lu ngedenger gak? Hah? Harimau? Di mana? Eka yang kebetulan itu sangat takut sekali dengan kayak binatang-binatang buas, dia pun langsung bilang ke gue, tuh, inget nih, ini kayaknya bukan harimau asli. Ini kayaknya harimau yang mungkin penunggu dari Cermai. Gue kebetulan ini bukan tipikal orang yang tahu banyak tentang misteri-misteri yang ada di sebuah tempat. Jadi kebetulan kalau misalkan gue tahu, itu karena gue ngerasain sendiri.
Jadi bukan kata orang dan bukan kata penulisan gitu. Jadi karena gue tahu sendiri. Akhirnya gue bilang lagi kan sama Eka, Kak, berarti kita ini udah disambut. Eka menurut gue ini tipikal orang yang sangat perhatian sama gue. Karena dia ini selalu mantau gue dari sisi manapun. Ya udah, lu yang ngati-ngati aja nih. Lu juga sering mantau anak-anak yang di belakang. Barangkali anak-anak ada yang ngapa-ngapain nih. Nah, kebetulan ketika gue itu udah sampai di tempat hutan pinus itu, gue selalu berada di belakang Eka. Karena Eka mungkin adalah orang yang gue percayain saat itu. Setelah gue mendengar suara-suara itu, kita pun datang ke pos 2. Nah, di pos 2 ini gue istirahat biasa. Teman-teman gue istirahat, bikin kopi, ngerokok, sebat, dan kita ngomong-ngomong biasa gitu kan. Tapi namanya orang Cirebon kan, kalau misalkan ngobrol itu, dia itu kayak nggak enak banget kalau nggak ada kata kiriknya gitu. Jadi kita itu bercanda-canda tapi dengan kata-kata toksik. Beberapa dari teman gue ini, dia ini bercanda tapi agak berlebihan. Sampai ada kata-kata kotor yang mungkin dilontarkan dari mulut mereka tanpa sadari. Setelah kita mau berangkat, gue itu ngerasa ada yang ngejanggal lagi. Kebetulan posisi gue itu adalah ke-8. Jadi sebelum terakhir. Dan yang terakhirnya itu adalah RFC. RFC mungkin ke-9 karena dia ini posisinya sebagai orang yang ngawasin juga. Nah, gue ngeliat RFC ini kayak kebingungan gitu. Karena kebetulan dia ngangkat carrier itu kayak, ih kok agak berat gitu. Gak kayak biasanya dia waktu berangkat gitu kan. Ketika RFC itu ngangkat carrier, gue ngeliat di belakang RFC sendiri itu ada sosok wanita dengan menggunakan dress putih dan juga mukanya itu ketutupan oleh rambut. Dan gue pikir itu adalah pendaki. Gue rasa kok ada gitu pendaki yang pakai baju putih-putih kayak gitu. Gue akhirnya ngeliat secara jelas banget itu si sosok ngikutin dari belakang RFC. Dan menurut gue itu tuh bukan pendaki. Karena apa? Karena yang gue tahu pendaki ini gak ada yang pakai baju putih yang bawahannya itu serba putih dan mukanya itu ketutupan rambut. Gak ada satupun pendaki yang seperti itu. Dan satu lagi yang janggal, dia ini gak bawa tes carrier ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pendakian gitu. Karena gue ini ngerasa janggal, gue panggil lagi nih Eka. Kak, gue ngeliat lagi nih. Eka kebetulan dia ini agak kesel karena gue ini ngeliat terus gitu. Lu ngeliat apa lagi nih? Jangan-jangan lebih serem dari yang tadi. Iya sih, ini agak serem. Eka langsung tuh masang muka dimana dia tuh kayak ketakutan gitu. Beneran? Apaan itu? Coba lihat Kak, lu ngeliat nggak di belakang RFC itu ada apa? Itu ada wanita, itu pakai bajunya itu serba putih, tapi mukanya itu ketutupan rambut. Eka pun langsung tuh nengok ke RFC. Lah, mana? Kok nggak ada? Lu nggak ngeliat? Gue sambil tanya-tanya ke Eka itu kayak, Eka kok nggak ngeliat gitu? Eka akhirnya tanya lagi ke gue, tuh ini beneran nih, lu jangan bohongan, ini soalnya kita lagi muncak. Gue yang kebetulan ini punya sesuatu kemampuan yang nggak bisa dilihat atau nggak bisa dimiliki oleh orang-orang biasa, itu kayak gue agak kesel juga. Nah, kok Eka nggak percaya sih sama gue jadinya? Gue akhirnya tanya lagi ke Eka, Kak, lu percaya nggak kalau misalkan orang itu pasti ada aja yang ngikutin? Eka pun akhirnya jawab, ya gue percaya. Dan bener juga, ternyata si RFC ini dia udah ngerasain kalau dia ini udah diikutin oleh sosok tersebut. Kebetulan dia itu waktu pas kita lagi ngobrol-ngobrol dalam perjalanan, dia kayak ngerasain, kok gue kayak ada yang ngebelakang ini. Jadi ada yang di belakang gue lagi nih, tapi gue tengok kayak nggak ada. Dan gue itu sebenarnya kayak mikir, ini sosok ganggu apa enggak nih? Kalau misalkan ganggu, gue mungkin langsung turun tangan gitu kan. Tapi ternyata sosok ini nggak ganggu. Sosok ini kayak ngikutin biasa aja, ngikutin perjalanan kita. Jadi kayak seolah-olah mereka si sosok itu tuh kayak mau ngelindungin kita sampai ke pos berikutnya. Ketika kita mau ke pos ketiga, gua tuh mantau lagi si RFC. Lah, kok sosoknya hilang? Wah, berarti si cewek ini berarti ngejagain kita semua nih. Gue bersyukur aja dan di positive thinking gue ini, wah ini sosok baik. Sesampainya di pos ketiga ini, kita semua istirahat. Kebetulan waktu itu udah asar tuh. Jadi emang perjalanan kita itu agak jauh juga dan banyak istirahatnya. Jadi pas udah sampai di pos 3 itu asar.
Di pos ketiga ini kita disarankan oleh pendaki-pendaki lain untuk mengisi air minum dulu. Jadi di situ ada mata air, yang mata air ini harus kita ambil airnya karena di puncak itu nggak ada air sama sekali. Takutnya kalau kita sampai di puncak, air kita habis dan kita mungkin nggak bisa ngelanjutin ke puncak. Dan beberapa dari kita pun akhirnya ngambil air. Setelah teman gue ini yang udah ngambil air ini datang dan kita bawa air, kita di situ minum biasa dan kita ini kayak nyebat juga, ngerokok juga, dan kita melanjutkan ke pos keempat. Di pos keempat ini gue nggak banyak ngelihat sosok-sosok apa gitu, tapi yang gue heranin di sini adalah suara-suara yang mungkin nggak gue temuin juga di biasa. Jadi suara-suaranya itu kayak agak berdenging di telinga gue gitu. Jadi kayak ada yang mau manggil-manggil nama gue, tapi nggak ada wujudnya gitu. Dia tuh kayak manggil stu. Itu selama dalam perjalanan gue ngedengar suara itu, tapi gue cari-cari kok nggak ada gitu kan. Akhirnya di pos keempat ini kita nggak banyak kayak gangguan-gangguan gitu. Tapi puncaknya itu ketika kita mau menuju pos 5. Ketika kita mau menuju pos 5, tanpa sengaja gue itu ngelewatin sebuah kayak pepohonan itu, tapi di sebelah kirinya itu banyak batu-batunya. Gue ngerasa ini ada nih satu sosok yang udah nungguin gue di situ. Karena kebetulan waktu gue ngadep ke situ sosoknya nggak ada. Tapi ketika gue ini ngadepin lagi ke sebelah kiri, itu si sosok udah muncul. Si sosok itu jadi gue ngepas banget. Gue ngadep ke kiri, dia juga ngadep ke sebelah kanan. Jadi kita itu saling face to face, saling berhadapan. Gue yang ngelihat wajahnya itu benar-benar kayak kaget karena gue belum pernah ngelihat satu sosok itu dimanapun kecuali di Gunung Cermai. Dan ternyata itu adalah pendaki yang meninggal di Gunung Cermai. Jadi bentuknya itu rambutnya itu agak ngereket itu nempel sama kepala. Itu perkiraan kayak orang yang nggak disampauin atau nggak mandi berpuluh-puluh tahun, dan mukanya itu hitam semua dan kayak hancur gitu. Akhirnya ketika gue itu tahu sosok itu, gue itu langsung pandangan langsung ke depan. Gue pandangan langsung ke depan dan gue langsung fokus itu ke perjalanan. Karena gue nggak mau ketika gue lihat sosok itu gue langsung teriak ataupun gue langsung kaget kayak gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Takutnya teman-teman gue yang ngelihat gue posisi seperti itu kayak, lu kenapa? Takutnya mereka itu ngedown mentalnya. Karena mereka juga tahu kalau gue ini bisa ngelihat gitu kan. Gue cukup tahu kalau di sini ini ada sosok yang mungkin belum gue ini ngelihat tapi auranya itu sama gitu. Nah, selama di pos 4 ini gue lebih banyak menunduk ke arah bawah. Karena gue tahu di samping-samping pasti udah ada yang nungguin gue juga. Tapi gue nggak mau berinteraksi, berkomunikasi, ataupun gue nggak mau ngeladenin dia ini bicara atau apa aja. Akhirnya gue lanjutin tuh perjalanan menuju ke pos 5. Di pos kelima ini Abontot ini kebetulan ketuanya ini dia menyuruh gue untuk istirahat. Jadi kita semua istirahat di sana. Kebetulan juga udah hampir sore dan udah ada tanda-tanda mau turun hujan. Gue kebetulan nggak mau cerita lagi sama Eka. Gue mau cerita ke orang yang berbeda. Barangkali orang yang berbeda ini dia ini lebih bagus good vibes-nya atau auranya dari Eka itu. Akhirnya gue ini cerita sama si Dani. Dan ini salah satu teman dari Abontot itu. Jadi gue cerita nih sama Dani. Dan lu ngerasa nggak kalau selama dalam perjalanan ada satu hal yang ngejanggal? Nah ternyata si Dani ini ngerasain, tapi itu dia tipikal orang yang cuek. Berbeda dengan Eka, dia itu ngerasain dan juga dia itu ngerespon. Dan ternyata gue itu cerita hal yang salah kepada si orang tersebut. Jadi gue itu salah cerita sama orang gitu. Si Dani itu ngomong gini, tuh kalau misalkan lu ngeliat, usahain jangan cerita-cerita dulu. Kita ini masih muncak. Kalau misalkan ngerasain pun udah cukup dipendam sendiri. Gue yang udah tahu jawaban Dani itu seperti itu, gue hanya bisa terdiam. Oh berarti si Dani ini nggak ngerespon banget nih. Ya udah gue diemin. Dan itu juga kayak kesalahan gue sendiri kan. Gue bisa ngeliat kenapa gue kayak pengen banget orang ini percaya sama gue gitu. Itu kayak kesalahan gue sendiri kan. Akhirnya gue di pos kelima itu ya gue istirahat. Dan kita mau melanjutin ke pos 6. Di pos ke-6 ini kita ini udah kayak hujan tuh sedikit-sedikit agak turun gitu. Jadi kayak gerimis itu udah turun. Dan kebetulan kita ini banyak sekali dari kita ini udah mulai kecapean. Dan kita kayak mau ayolah kita bikin camp aja di sini, bikin camp. Tapi ternyata di situ juga kita nggak boleh bikin camp. Karena hujan ini udah agak turun dan suasana kabut juga udah makin tebel.
Ketika hujan turun, kita semua meneduh di salah satu kayak jalanan menuju puncak gitu, tapi kepotong gitu. Jadi kita istirahat di situ dan kita kayak bikin kayak aup-aupan dari kain sebisa mungkin supaya tubuh kita nggak kebasahan, tas carrier kita juga nggak basah gitu. Kita di sana mengaup dan kita cerita-cerita juga, dan beberapa teman-teman gue juga masih ada yang kata-katanya yang toksik gitu. Maklum lah, orang Cirebon mungkin kalau ketemu orang Cirebon lagi toksiknya nyambung gitu kan, omongan-omongan kasarnya juga nyambung gitu. Selama kita ini mengaup di situ, itu udah turun kabut itu udah turun sedikit demi sedikit, kabut itu udah turun. Nah, setelah reda, kami pun langsung bersiap-siap untuk melanjutkan ke pos berikutnya. Karena apa? Karena kita ini mengejar waktu. Posisi udah hampir sore dan kita belum menemukan camp. Jadi gue takut aja kalau kita ngecamp di tempat yang mana kita ini bukan porsinya kita, atau di tempat dimana tempat ini yang enggak sesuai dengan kita. Gue takutnya seperti itu. Karena kebetulan udah sore banget nih suasananya. Nah, ketika kita melanjutkan perjalanan, gue ini kebetulan masih berada di posisi 8. Jadi sekarang Arepsi nggak di belakang, tapi yang di belakang itulah Gondrong. Jadi Arepsi ini pindah ke depan dan yang belakang itu Gondrong, dan gue masih di posisi 8. Nah, ketika gue di posisi 8, gue ngelihat ada 7 sosok bayangan turun dari gunung. Jadi bukan turun dari gunung, maksudnya turun dari pepohonan. Itu secara bersamaan, men. Jadi turun 7 sosok itu secara bersamaan, dan dia udah menunggu kita di belakang. Ketika si sosok-sosok itu turun, gua itu kayak ngerasa tubuh gua itu nggak bisa bergerak sama sekali. Itu secara otomatis. Jadi pas sosok-sosok itu turun, gua ngelihat sosok-sosok itu turun, tubuh gua ini langsung lah, kok ini kayak nggak bisa gerak gitu. Tapi teman gua yang di belakang itu bilang, lu kenapa? Gak apa nih, gua kayak gemeter semua aja badan gua. Ya udah, lu lurusin aja dulu, gue nanti bilang sama temen yang masih ada di atas ini biar bantuin lu gitu kan. Akhirnya gue lurusin badan tuh, gue lurusin kaki gue, dan gue masih ngeliatin sosok-sosok itu masih natap kita semua. Kebetulan gue waktu itu langsung dipijetin, gue langsung diolesin kayak fresh care gitu biar bisa jalan lagi. Dan alhamdulillahnya setelah itu gue langsung bisa ngelanjutin perjalanan. Sambil gue masih menatap nih ke belakang, takutnya nih sosok-sosok ini masih ngikutin kita. Akhirnya kita ini melanjutkan perjalanan hampir ke tempat dimana tempat yang menjanjikan seramnya itu dapat, yaitu adalah di pos Bapak Tere. Gue nggak tahu nih secara dalam pos Bapak Tere itu seperti apa, tapi gue ini yakin banget di pos ini mungkin beberapa pendaki lain merasakan apa yang gue rasakan. Jadi kebetulan waktu itu mau maghrib dan kita belum dapat camp sama sekali, dan kita bener-bener kayak udah putus asa karena posisi kita udah capek banget. Sampai beberapa teman gue itu kayak Koko, Dani, dia itu bener-bener tubuhnya itu kayak udah keforsis banget, dia itu udah kecapean banget, mukanya udah pucat, dan kalaupun dia minum itu hanya paling bertahan tenaganya itu beberapa meter aja karena dia udah capek banget gitu. Akhirnya sebelum menuju ke pos Bapak Tere, kita ini dapat nih tempat lahan. Tapi bedanya di tempat lahan itu, gue itu ngerasain hal itu, kayaknya kita kalau misalkan ngecamp pas maghrib, kayaknya nggak baik deh. Lebih baik kita lanjutin aja nih ke Bapak Tere. Gue sebenarnya udah bilang nih ke Abon Road atau ke teman-teman lain, tapi karena ngelihat dua teman ini, yaitu Koko dan ini udah kecapean, akhirnya kita pun memutuskan untuk ngebuat camp di situ. Ketika kita semua ini lagi sibuk ingin membuat camp itu, kayak camp itu tenda, mau buat tenda itu. Nah, 3 dari kita ini, itu salah satunya gue itu lebih memilih istirahat dibanding untuk membantu membuat tenda. Karena kebetulan tendanya itu kan langsung pasang-pasang aja gitu, hanya membereskan lokasi dan bisa untuk ditempati. Tapi kejadian yang tidak terduga memberikan hal yang negatif bagi kita semua.